Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Faridisha Shalala. Di sini aku mau berbagi cerita aja, guys. Sebenarnya tuh aku sebelum bikin video ini, aku juga searching dulu gitu loh. Instagram Reels itu bisa berapa menit sih? Ternyata dia bisa sampai 2 menit, 20 menit. Dan aku tuh baru tahu gitu loh, setahu aku tuh dia cuma bisa 90 menit kan. Terus aku mikir, kemarin aku ngapain aja ya, kok aku baru tahu. Karena selama ini tuh aku mau bikin video-video kayak edukasi gitu tuh, kayak mikirnya, nanti Instagram Reels cuma bisa 90 menit, nanti aku bingung nanti ngeditnya gimana. Masa iya harus ada part 1, part 2, part 3, sedangkan aku kalau ngoceh tuh banyak banget gitu loh, nggak cukup kalau cuman harus 90 menit gitu loh. Dan ini video pertama aku tentang edukasi, guys. Karena kalau kata adik aku, dia tuh kan kayak cenayang gitu ya. Dia itu kayak sering ngitung-ngitung gitu loh, ngitung-ngitung kayak live pad gitu-gitu. Terus dia itu ngitung nih nilai skor aku tuh live padnya di berapa gitu kan. Nah, ternyata ada di angka 33 dan 33 itu adalah master number kata dia. Aku tuh sebenarnya percaya nggak percaya gitu ya sama ramalan-ramalan kayak gitu tuh. Cuman kalau misalkan ada hal yang bagus dan positif ya, aku kayak mikirnya, wah aku harus buktiin nih gitu. Aku harus buktiin nih, aku bisa nih gitu. Aku harus bisa gitu loh, sesuai apa ramalan tersebut. Tapi kalau ada hal buruk, aku nggak mau dengerin gitu. Karena aku takutnya itu masuk ke dalam energi aku gitu loh. Yang tadinya aku udah positif thinking, karena ada negatif dari ramalan tersebut, terus aku kayak mikir, takut nanti aku gini. Nah gitu loh. Jadi kayak misalkan ada hal positif, ya aku pasti akan ambil itu gitu loh. Terus pembahasan kali ini untuk pertama kalinya aku bikin video panjang banget. Mungkin aku dari satu-satu dulu ya, karena baru fresh banget nih yang kemarin gitu loh. Karena kan aku tuh baca storynya, bukan story sih, kayak not gitu loh, kayak di not di DM yang di atasnya ada kata-kata, aku nggak tahu namanya apa. Dia tuh nulis, kenapa ya kok ada orang jahat gitu loh. Dan itu tuh kayak pertanyaannya tuh sama banget kayak aku gitu loh. Aku pernah tuh tanya ke ibu aku kayak gitu, Bu, kenapa ya kok ada orang jahat gitu loh. Kenapa ya kok Allah itu nyiptain ada neraka, ada surga. Terus kenapa kok Allah itu nyiptain orang jahat itu ya buat dia masuk ke neraka gitu loh. Sedangkan kan kasihan gitu loh. Kasihan kan dia dilahirkan untuk masuk neraka gitu loh. Terus ibu aku bilang, ya itulah kenapa manusia itu diberikan otak untuk berpikir. Supaya kamu bisa menentukan jalan pilihan kamu mau ke surga atau mau ke neraka nih gitu. Ibu aku tuh pernah bilang kayak gitu. Sedangkan di sisi lain ada juga saudara aku yang komen, itu kenapa ada orang jahat dan orang baik, supaya dia bisa untuk membedakan mana orang yang beriman dan mana yang orang nggak beriman gitu loh. Itulah kenapa Allah ciptakan surga dan neraka itu ya, karena suatu saat nanti akan ada balasan seadil-adilnya di akhirat nanti. Kadang aku kayak ngerasa pembahasanku terlalu berat nih, terlalu ngeri gitu. Tapi aku cuman mau edukasi yang ringan-ringan aja nih, nggak cuman soal itu, tapi tentang kehidupan pribadi yang pernah aku alamin sendiri gitu loh. Ini dari pengalaman aku sendiri. Jadi dia tuh ini orang ini tuh yang bikin story tentang kenapa ya kok ada orang jahat gitu. Terus aku komen seperti story yang aku sebelumnya aku udah share nih. Di situ aku menjelaskan ya, karena untuk membedakan mana orang yang beriman dan mana yang tidak beriman gitu loh. Terus aku tanya lah ke dia gitu, kenapa kamu ada masalah apa gitu. Terus dia kebetulan kayak welcome gitu kan, cerita ke aku, cerita tentang ini kak, aku tuh lagi sakit hati sama cowok gitu. Aku lagi sakit hati sama cowok karena dia tuh bilang katanya mau serius sama aku gitu loh. Tapi pas sudah memang dia datang gitu loh, ketemu sama orang tuaku, dia bilang katanya mau apa ya, intinya mau ke arah pernikahan gitulah, intinya serius gitulah. Terus sampai setelah selesai wisuda, dia bilang lagi nih, minta kejelasan gitu kan, katanya gimana, katanya mau serius gitu. Ternyata si cowoknya tuh bilang gini, maaf ya aku belum siap. Dia bilang kayak gitu dong. Berarti selama ini dia kayak bilang serius sama kamu tuh mungkin dia masih menilai gitu ya, menilai perempuan ini bisa nggak ya jadi istri aku dan lain-lain. Ya itu sih termasuk menurut aku masih wajar ya. Semua itu kan berhak menilai. Laki-laki berhak menilai, perempuan juga berhak menilai gitu. Terus pada intinya setelah itu dia udah kan, dia bilang semoga kamu dapat yang lebih baik, katanya si cowok itu. Terus aku tanya lah, Dek, makanya nggak usah pacaran. Terus si adek itu dia bilang gini, Kak, aku tuh nggak pacaran,
kan dia cuma bilang mau serius, ya udahlah aku suruh aja datang ke wisuda aku gitu loh. Terus aku bilang, oh ya udah bagus kalau nggak pacaran, cuman misalkan kalau udah terjadi seperti ini, ya udah kamu udah cut off aja gitu, anggap aja kemarin itu ujian. Jadi kalau misalkan ujian itu gagal, ya udah kamu mencoba untuk memperbaiki diri kamu sendiri gitu loh. Kalau misalkan si cowok ini udah nggak jelas, ya udah kita cut off aja dan kita fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri, dan tetap fokus, gak boleh pacaran menurut aku ya, karena itu akan rugi di kamu sendiri, itu akan rugi di waktu, rugi uang, rugi tenaga gitu loh. Karena dunia ini terlalu luas dek untuk menjalani kehidupan yang bahagia gitu loh. Karena kalau pacaran itu kayak bikin kita kayak terkurung. Tapi mungkin nggak semua pasangan seperti itu ya, kadang ada juga yang saling support gitu. Tapi kalau misalkan support mah support aja, tapi nggak perlu pacaran kali ya. Cuman kalau misalkan serius ya udah langsung aja lah nikah, ngapain lama-lama gitu loh. Terus aku bilang gitu ke dia, ya udah berarti kalau misalkan udah selesai ya udah berarti berhenti, nggak perlu kayak nangis, ya nggak apa-apa, kamu nikmati dulu rasa sakit kamu, rasa sedih kamu, tapi nanti juga lama-lama kamu akan ingat kok, kamu akan ingat kalau kamu itu berharga gitu loh. Bukan berarti kamu nggak pantas kamu diperlakukan seperti itu, tapi mungkin Allah mendatangkan itu karena itu, yes, ya anggap aja itu gift lah, gift. Aku selalu bilang kalau ujian itu gift, karena itu yang bisa bikin kita jadi lebih baik gitu loh. Terus aku bilang juga intinya ya udah berarti kalau misalkan itu udah hilang, ya udah kita fokus memperbaiki diri, terus kita fokus untuk menjaga diri, merawat diri, semuanya lah yang ada di diri kita tuh harus kita jaga lagi gitu loh. Ini mungkin Allah juga ingin menyelamatkan kamu dari kehidupan yang mungkin kurang baik gitu loh. Bukan berarti laki-laki itu tidak baik, tapi mungkin ada yang lebih baik lagi setelah ini gitu loh. Cuman ya itulah, nggak perlu menutup hati juga, karena nggak semua laki-laki seperti itu. Ada juga yang perempuan oknum yang kurang baik. Ya semuanya itu pasti akan ada baik dan buruknya. Misalkan kemarin kok ternyata gagal, ya udah anggap aja itu gift gitu loh, gift, karena itu proses pendewasaan kamu gitu. Kamu harus melewati di situ gitu. Jadi nggak usah mikir kayak ih nyesel aku kemarin udah ngenalin cowok ini ke keluarga aku gitu loh. Nggak usah kalian mikir kayak gitu, karena semua yang udah terjadi itu terkoneksi gitu loh sebenarnya. Sebenarnya semua itu ada hubungannya. Tapi mungkin sekarang kamu nggak tahu, dan suatu saat nanti kamu pasti akan sadar, oh berarti gini ya, oh kemarin itu aku kayak gini, mungkin karena kedepannya nanti aku kayak gini gitu loh, ngerti gak sih? Terus contohnya nih diri aku sendiri, aku nggak mau nyontohin orang lain, karena aku mau nyontohin diri aku sendiri, karena memang sebanyak itu pengalaman hidup aku, dan mungkin itu salah satunya kenapa aku diberi kesempatan buat edukasi ke teman-teman sekalian, kayak ke adik-adik gitulah, maksudnya yang belum mengalami hal yang sama kayak aku. Semoga ini bisa buat jadi pelajaran kamu gitu loh. Kayak kemarin aku gagal di pernikahan aku, itu aku sebenarnya mungkin di awal-awal memang kayak ngerasa marah, struggle, terus mikir kenapa ya Allah kok kasih aku ujian seperti ini, padahal aku nggak sekuat itu loh. Ternyata Allah tuh baik banget, sumpah baik banget sama aku. Karena mungkin Allah ingin menjaga aku dari zina, makanya aku harus menikah dulu selama 2 tahun lebih. Meskipun gagal, nggak apa-apa. Yang penting setidaknya aku bisa jauh dari kata zina. Terus untuk selanjutnya, aku bisa belajar jadi istri yang baik. Meskipun aku ada kurangnya juga, dia juga baik, dan ada kurangnya juga. Sebenarnya kayak semua itu kan udah terkoneksi gitu ya. Aku menikah dengan dia, aku bisa belajar, dia menikah denganku juga, dia bisa belajar. Mungkin memang kita jodohnya sampai situ gitu loh. Aku akan fokus untuk ambil pelajaran yang positif gitu. Jadi kayak selama jadi istri aku sudah melakukan seperti ini. Terus dia juga belajar, aku sudah melakukan seperti ini. Mungkin dia salah di bagian ini, dan aku juga salah di bagian ini. Itu yang lebih bagus sih, kayak kita bisa jadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan aku juga udah ikhlas dan udah bisa menerima. Kenapa aku kok udah bisa ngomong kayak gini di depan kamera? Karena aku sudah menerima. Kemarin aku fase marah, aku kecewa, tapi kayaknya kok marah menggebu-gebu tuh kayaknya nggak perlu gitu loh. Karena selama ini kayak kita tuh kayak mikirnya kita egois, kita pengen
aku maunya kamu, tapi kamu harus berubah buat aku gitu loh. Tapi ternyata nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa kayak memaksakan orang untuk jadi apa yang kita pengen. Itu sih. Terus kenapa kok aku bisa menerima keadaan aku sekarang? Dan aku mikirnya aku diberi ujian seperti itu ya karena aku untuk jadi lebih baik lagi kan. Terus untuk ex suami aku, mantan suami aku, dia tuh baik banget, baik banget. Cuman kemarin aku ya salah aku juga sih, kayak aku mempublish kejahatan dia gitu. Padahal sebenarnya di balik itu juga aku juga jauh dari kata sempurna gitu loh, jauh dari kata sempurna, dan aku banyak kurangnya. Kayak aku nggak bisa ngertiin dia maunya seperti ini, terus dia pengennya aku seperti apa, terus aku pengennya dia seperti apa gitu loh. Mungkin karena memang itulah, karena kurang komunikasi gitu loh. Dan mungkin itu akan menjadi perbaikan di hubungan aku selanjutnya, kalau komunikasi itu nomor satu, dan itu penting banget gitu loh. Jangan kayak mikir tanpa aku bilang kamu pasti tahu kok harus gimana gitu. Gak boleh kayak gitu, harus semuanya dikomunikasikan. Kenapa sekarang aku udah bisa bilang dia mantan suami yang baik, ya karena dia tahu gitu loh, tanpa aku minta dia tahu dia harus ngapain dan dia harus apa gitu loh. Itu sih yang aku bilang dia baik. Cuman mungkin kemarin itu dia nggak lolos dari ujian tersebut. Ya mungkin dia nggak tahu aja kalau misalkan aku dapat ujian juga, karena nggak cuma dia yang dapat godaan dari luar, aku pun demikian. Cuman aku bisa nahan, dia nggak bisa. Itu sih. Tapi ya udahlah, ya udah. Cuman yang udah ya udah gitu. Dia baik. Jadi setiap orang itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi kita nggak boleh kayak terlalu fokus ke hal negatifnya gitu loh, hal negatif seseorang. Karena mau bagaimanapun juga, aku juga pernah jadi luka buat orang lain, ya kan? Terus jangan merasa paling tersakiti, kayak kemarin tuh adik yang cerita sama aku. Intinya dia sedih, ya sedih lah, intinya kayak kecewa, sedih kecewa, ya nggak apa-apa, wajar. Tapi mungkin Tuhan itu memberikan cerita seperti itu ya karena pasti ada manfaat di balik itu gitu loh. Nggak mungkin dong Allah kayak memberikan sesuatu tanpa sebab gitu. Nggak mungkin Allah mengambil sesuatu tanpa sebab, nggak mungkin Allah memberikan sesuatu juga tanpa sebab gitu. Dan sekali lagi aku juga cuma mau bilang aja, untuk kedepannya mungkin lebih berhati-hati lagi kenal laki-laki. Enggak cuma laki-laki sih, laki-laki juga lebih berhati-hati dalam memilih perempuan, karena memang menikah itu sekali seumur hidup. Jadi kalau misalkan kalian merasa kayak belum yakin banget sama orang ini, sebisa mungkin jangan dulu deh, menurut aku. Jangan dulu. Tapi kalau misalkan kayak masih ragu, tapi kok ngerasa kayak masih yakin juga, ya udah kalian kayak ya udah sholat aja dulu, pasrahin semuanya ke Allah, kayak gimana. Jangan lupa cerita ke orang tua juga, libatkan Tuhan, orang tua. Kalau aku sih gitu, aku selalu libatkan dua itu sih, libatkan Tuhan dan libatkan orang tua. Insya Allah pilihan orang tua itu kan pasti pilihan Allah juga. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu ya. Tapi tetap apapun itu kembali ke hati kamu. Kalau hati kamu yakin, lakuin. Tapi kalau hati kamu nggak yakin, ya udah sholat lagi, berarti lebih banyak belajar lagi gitu. Mungkin kayak kedengarannya ceritaku ini kayak omong kosong gitu ya. Cuman memang aku akan cerita apapun nanti kedepannya, edukasi apapun tentang kehidupan aku, untuk supaya semuanya bisa ambil yang terbaik dari aku. Yang baik-baik dari aku tolong diambil, dan yang buruk dari aku tolong jangan diambil. Karena aku sekali lagi tuh kayak mikir gini, kenapa ya kok Tuhan itu kasih give cerita kehidupan di aku tuh indah banget, dan hampir semua cerita itu aku pernah mengalami gitu loh. Dari misalkan dari ekonomi keluarga yang pernah naik turun, dari kayak rasa kurang kasih sayang, terus kayak dari gagalnya pernikahan, terus dari dijahatin temen, semuanya. Kayak aku mikirnya terima kasih ya Allah, terima kasih aku bisa merasakan semuanya, dan aku bisa mengedukasi semua orang yang mungkin mau dan butuh saran dari aku gitu. Karena aku nggak tahu ya, kayak ngerasanya kenapa ya semua orang kayak seneng cerita ke aku, dan mereka tuh kayak banyak yang datang ke aku buat minta saran. Padahal aku selalu kayak misalkan ya ada teman aku yang sudah menikah, dia itu
lagi ada masalah nih sama suaminya, pasti kayak dia tuh ceritanya ke aku, tapi di sisi lain aku kayak mikirnya, eh kayaknya opsi buat cerita ke aku tuh opsi yang terakhir sih harusnya, karena kamu masih punya keluarga, kamu masih punya orang tua, kamu masih punya mertua, jadi kalau bisa sebisa mungkin kamu ceritanya ke mereka dulu, baru kalau misalkan udah ada respon atau tanggapan yang mungkin kamu tetap ngerasa nggak yakin, kamu boleh datang ke aku. Sebisa mungkin kamu kayak tahan dulu nih, sebisa mungkin jaga dulu nih aib kamu, jangan sampai orang lain tahu termasuk aku. Cuman kalau misalkan kamu ngerasa kamu kayak nggak kuat, kamu ingin bunuh diri, kamu ingin cerita tapi kamu bingung mau cerita ke siapa, kamu boleh kok datang ke aku gitu loh. Insya Allah kalau misalkan memang memang aku jalannya untuk memberikan yang terbaik, nasihat yang terbaik, ya aku akan kasih itu. Tapi pasti opsi pertama untuk seseorang atau teman-teman aku yang udah nikah, berumah tangga, aku pasti akan kasih masukan untuk mereka buat minta saran ke keluarga terdekat terlebih dahulu sih, termasuk orang tua atau mertua. Gitu. Terus untuk adik yang cerita tadi, itu tuh adiknya temen aku gitu. Semangat, maksudnya kamu berarti kalau misalkan sekarang kamu nggak bisa nemuin jodoh kamu di usia sekarang, mungkin kamu kayak mikirnya pusing gitu ya, pusing kok aku udah tua nih, aku belum nikah, ini ada yang mau nggak ya sama aku. Jangan mikir kayak gitu, karena semua orang berhak untuk dicintai dan semua orang itu berhak untuk dihargai gitu loh. Kalau misalkan itu orang pergi, ya udah cut off, kita cari yang lain, nggak perlu cari deh. Kalau misalkan cewek itu kita duduk manis, kita memperbaiki diri, nanti ketika kita sudah baik pasti akan mendatangkan orang-orang yang baik juga gitu. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita aku. Next nanti aku mau cerita lebih banyak lagi, sharing-sharing ilmu, pengalaman pribadi aku yang baik lagi. Terus kalau misalkan ini ada ucapan yang kurang baik, tolong komen di bawah ya guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.